Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabbarahu wa tatbiqah ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah, kembali lagi kita bisa berjumpa pada episode The Connectivity of Surat Al-Baqarah, di mana hari ini adalah episode kedua dari The Connectivity of Surah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita semua, terutama dalam mempelajari Al-Quran ini. Tentunya salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjunan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, hingga kepada kita, selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan episode kedua ini, kita akan membahas sebuah surat setelah surat Al-Fatihah, yakni surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah merupakan surat Madaniyah dan terdiri dari 286 ayat. Surat yang hampir familiar ya di telinga kita, atau selalu kita baca biasanya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, hampir semua orang Indonesia pernah membacanya ya, karena setelah surat Al-Fatihah itu pasti langsung ke surat Al-Baqarah. Namun mudah-mudahan surat yang familiar ini, surat yang kita selalu baca ketika tilawah setelah Al-Fatihah ini, mudah-mudahan kita bisa mengerti maknanya, ya. Kita juga bisa memperdalam ayat-ayat demi ayatnya, atau setidaknya pada kesempatan malam hari ini, ya, kita bisa merenungkan hikmah-hikmahnya dan mengetahui salah satu keajaibannya dari segi konektivitas antara pembuka ayat dengan penutup ayat yang sangat berkaitan ternyata. Dan ini salah satu keajaiban dari Al-Quran itu sendiri, yang tidak ada yang mampu merangkainya kecuali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita. Maka ya, sebuah kenikmatan dari Allah ketika kita mampu mendalami Al-Quran ini, mengenali Al-Quran ini. Suatu kenikmatan juga ketika kita akhirnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencicipi hidangan demi hidangan Al-Quran ini. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang setiap suratnya memiliki keajaiban. Setiap suratnya memiliki makna-makna yang sangat dalam. Setiap suratnya memiliki hikmah-hikmah yang luar biasa. Maka minimal ketika nanti kita membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, kita sudah tahu karakteristik suratnya, tahu nama lain dari surat tersebut, ya, tahu ya connectivity antara pembuka surat dengan penutup surat. Baik, kita membahas terlebih dahulu tentang nama lain dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah memiliki nama lain, ya, yang bisa kita ketahui. Nama lain dari surat Al-Baqarah yang pertama adalah Al-Baqarah. Ya. Surat ini dinamakan sebagai surat Al-Baqarah atau sapi betina. Mengapa surat ini dinamakan surat Al-Baqarah? Ya, karena di dalamnya terdapat kisah tentang penyembelihan sapi betina. Ya, di dalamnya terdapat kisah penyembelihan sapi betina, ya, yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, teman-teman semua bisa memperdalam nanti ya surat Al-Baqarah. Nanti ada kisah tentang umatnya Nabi Musa, ya, umatnya Nabi Musa yang menyembelih sapi betina, Bani Israel. Selain itu juga Al-Baqarah dinamakan sebagai Az-Zahra, ya. Al-Baqarah dinamakan sebagai Az-Zahra, yang maksudnya pelita atau sesuatu yang menyinari. Karena sifat dari Al-Baqarah itu mampu menyinari, ya, jalan hidayah di dunia maupun juga di akhirat. Dinamakan Az-Zahra sebagai pelita cahaya karena mampu menyinari, memberikan hidayah yang menyelamatkan kita pada dunia maupun akhirat. Jadi nanti disebutkan lagi surat Al-Baqarah merupakan surat Az-Zahra. Jadi nanti kalau diperintahkan untuk baca surat Az-Zahra, kita langsung connect bahwa surat Az-Zahra itu adalah surat Al-Baqarah. Yang ketiga, ya, surat Al-Baqarah dinamakan juga sebagai As-Sanam. As-Sanam itu bermakna puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Dalam bahasa Arab nanti ada istilah As-Sanam, Sanamul Jamal, atau punuk unta itu disebutnya sebagai Sanamul Jamal. Ya, maksudnya punggung unta yang paling tinggi, ya, itu menggambarkan sebagai punggung yang paling tinggi dinamakan dengan As-Sanamul Jamal. Ya. Kemudian juga dalam bahasa Arab nanti dikenal juga istilah Sanamul Qaum. Sanamul Qaum itu artinya petinggi kaum, ya, orang yang paling mulia di antara mereka. Sehingga kenapa Al-Baqarah dinamakan As-Sanam? Ya, karena Al-Baqarah merupakan surat yang paling banyak menyebutkan tentang rincian manhaj Rabbani, arahan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Ya, karena di dalamnya mengandung, ya, berbagai macam jenis-jenis petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, surat Al-Baqarah disebut dengan Al-Fustat. Al-Fustat itu bermakna kemah yang sangat besar. Ya. Seperti ibaratnya tenda komandan. Kalau perang itu pasti ada tenda komandannya, ya, yang memberikan arahan, yang memberikan instruksi. Ya, tenda komandan itu. Dari tenda komandan itu lahirlah petunjuk, perintah, larangan, ya. Karena Al-Baqarah juga ibarat tadi tenda yang sangat besar yang merupakan pusat komando untuk menjadi sumber, ya, petunjuk, sumber arahan, sumber perundang-undangan, sumber pengetahuan. Itu satu sumber, ya. Dari kemah yang sangat besar itu ada kemah
yang namanya kemah komando. Ya. Sehingga nanti mudah-mudahan ya kita akhirnya jadi lebih mengetahui lagi nama-nama lain. Ya, surat Al-Baqarah dia merupakan punya sifat sebagai Az-Zahra, ya, sebagai pelita, sebagai cahaya yang memberikan petunjuk kepada kita. Juga sebagai As-Sanam, ya, sebagai puncak tertinggi, ya. Kemudian juga sebagai Al-Fustat, ya, sebagai kemah besar di mana dari kemah itu ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya berbagai macam arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, larangan-larangan, undang-undang dan juga ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Kita lanjut kepada keutamaan surat Al-Baqarah. Diriwayatkan dari Abu Umamah. Ya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, syafi'an li ashabi. Iqra'uz Zahrawain, suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Fa'innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw furqan min tuyuri sawafin tuhajani an sahibahuma. Iqra'u suratul Baqarah fa inna ahadahuma fa inna ahadaha barakah akhadaha barakah. Qra'u suratul Baqarah fa inna akhadaha barakah wa tarakaha hasrah wala tastati huma al-batalah wala tastati'uha al-batalah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi para sahabatnya. Barangkali ini ya hadis yang familiar ya, setengah hadis yang potongannya mungkin familiar ya, yang sering kita hafalkan bahkan, atau beberapa dari kita ya sering menghafalkannya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, dari hadis ini ternyata ada lanjutannya ya, tidak berhenti di situ ya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua Zahrawain ya. Apa yang dimaksud dengan Zahrawain ya? Nah, tadi kan di awal disebut nama lain dari surat Al-Baqarah merupakan Az-Zahra, surat pelita ya, surat cahaya. Ketika disebutkan Iqra'uz Zahrawain ya, berarti ada dua cahaya. Bacalah Az-Zahrawain, suratul Baqarah wa surah Ali Imran. Ya, Zahrawain itu, dua cahaya itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat ya, akan datang kepada kalian surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatan, seakan-akan naungan awan yang melindungi, seakan-akan naungan awan yang penuh dengan hujan ya, awan yang teduh. Atau juga ya akan datang sebagai dua kawanan besar burung yang berbaris. Jadi ada burung-burung yang bergelombolan gitu ya. Dua rombongan besar itu yang berbaris melindungi ya, menaungi orang-orang yang selalu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang juga Al-Baqarah ini akan menjadi pembela bagi para pembacanya. Al-Baqarah akan membela para pembacanya, akan menjadi pembela bagi para pembaca. Iqra'us suratul Baqarah
bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakah. Karena sesungguhnya membacanya itu akan mendatangkan yang namanya barakah, akan mendatangkan yang namanya keberkahan. Jadi Al-Baqarah ini semua isinya dari awal sampai akhir adalah barakah. Yang dimaksud dari barakah itu kan az-ziyadah wan numu. Sesuatu yang terus bertambah, sesuatu yang terus berkembang, sesuatu yang akhirnya bertambah dan berkembangnya itu stabil. Itu yang disebut dengan barakah. Makna lain dari al-barakah itu sendiri ada sesuatu yang akhirnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mau dekat dengan Allah, semakin mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, semakin mau memperdalam Al-Quran itu sendiri. Itu dari barakah, ya. Maka membaca surat Al-Baqarah akan mendatangkan barakah dari Allah, sebagaimana nanti di keutamaan surat Al-Baqarah yang lain nanti kita akan bahas, ya, tentang apabila rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, ya, ada kemuliaan dari rumah tersebut. Apabila seseorang menghafal Al-Baqarah, contohnya, ya, orang tersebut diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercaya, diagungkan, diangkat derajatnya, ya. Itu makna dari barakah dari surat Al-Baqarah. Hatta sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan mayat para penghafal Al-Qur'an, itu yang didahulukan siapa yang hafal Al-Baqarah, ya. Ternyata yang paling didahulukan, ya, yang pertama kali dikuburkan, ada nggak di antara para mayit ini yang meninggal ini yang hafal Al-Baqarah? Itu saking tingginya derajat Al-Baqarah. Watarkaha hasrah, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah adalah kerugian. Jadi rugi, ya, kalau kita dalam kehidupan kita nggak pernah baca surat Al-Baqarah, ya. Terutama nanti setelah sholat, ya. Setelah sholat nanti ada ayat-ayat yang bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah ini yang akan mendatangkan berbagai macam manfaat yang sangat dahsyat. Nah, maka meninggalkan surat Al-Baqarah merupakan kerugian. Kemudian juga, ya, al-baqalah, yakni penyihir. Penyihir tidak mampu melakukannya, atau penyihir tidak bisa memberikan sihir, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Jadi sihir itu nggak akan mempan kepada orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Itu salah satu keutamaan, nomor satu, ya, keutamaan surat Al-Baqarah. Keutamaan yang lain dari surat Al-Baqarah agar kita semangat membacanya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qabrah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, sesungguhnya setan akan lari, setan yanfiru dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ada rumah-rumah yang, kata Rasulullah, digambarkan sebagai rumah-rumah yang seperti kuburan. Yang namanya kuburan itu pasti kan sepi, ya, sunyi, ya, tempatnya apa? Tempatnya setan barangkali gitu, ya, menakutkan. Maka rumah-rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, ya, memiliki sifat seperti kuburan. Tidak ada kehidupan, kematian adanya di situ, ya. Maka ketika kita, ya, tidak mau menjadikan rumah kita sebagai rumah yang seperti kuburan, ya, bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, setan itu akan lari, kan, yanfiru, ya, dia lari, mereka lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Apakah ini berlaku kepada surat-surat ayat-ayat tertentu saja dalam Al-Baqarah? Ya, semuanya ayat-ayat di dalam Al-Baqarah ketika dibacakan di dalam satu rumah akan membuat setan itu lari dari rumah tersebut. Nah, maka bacalah surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Ya,
Kemudian ya dari keutamaan yang lain dari surat Al-Baqarah ini ya, ini ada kejadian yang yang apa ya, yang unik ya, dari Usaid bin Hudayr ya, dari Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini adalah seorang sahabat ya, seorang sahabat. Jadi pada suatu malam Usaid bercerita, Usaid menuturkan, pada satu malam aku membaca surat Al-Baqarah. Jadi dia malam-malam baca surat Al-Baqarah. Saat itu adalah malam ketika bulan bersinar dengan terangnya. Jadi malam purnama, ya, bulan lagi terang-terangnya, dia baca Al-Baqarah. Maka ketika itu kudaku berada dalam tambatannya. Jadi dia naliin kudanya ya, ke satu tempat untuk mengikat kudanya. Kemudian Yahya, dia punya anak namanya Yahya. Anakku yang masih kecil berbaring di dekatku. Jadi dia baca Quran gitu kan ya. Kemudian Yahya di dekatnya ya, berbaring di dekat di sampingnya, di samping Usaid ya. Belum sampai akhir aku membacanya dalam satu riwayat ya. Dia baca gitu ya, baca surat Al-Baqarah, kemudian saat ia berada di tempat penjemuran kurmanya, dia akhirnya berada di tempat menjemur kurma di teras atas rumahnya. Tiba-tiba ya, kudanya itu melonjak-lonjak ya. Ya, kudanya itu ngamuk gitu kan ya. Ya, kayak lari-lari gitu kan. Dan Usaid mengira bahwa kudanya itu lepas. Aku mengira kudaku lepas dari tambatan ya. Kemudian dia bangkit ya, melihatnya karena akhirnya khawatir Yahya ya, khawatir sama anaknya. Udah gitu ya, kudanya ditenangkan. Ya, aku menenangkan kuda tersebut ya. Ditenangin lagi, akhirnya nggak loncat-loncat lagi ya, nggak panik kudanya gitu ya. Udah normal lagi, akhirnya dia membaca Al-Quran lagi. Langsung kudanya ya kayak ketakutan gitu ya, melonjak-lonjak lagi ya. Aku pun khawatir lagi ya. Khawatir lagi ini kuda aku nginjek Yahya gitu kan. Akhirnya ditenangin lagi kudanya. Akhirnya melanjutkan lagi bacaan. Terus kudanya wah bangkit lagi gitu kan. Kudanya ngamuk lagi. Akhirnya dia tenangin lagi kudanya. Tatkala ia jinak ya, udah ditenangin 3 kali ya, dia jinak si kudanya udah berhenti. Kemudian Yahya anaknya ya melihat ke atas, ya, mendongakkan kepalanya ke atas, melihat ke atas, kemudian dan aku pun melihat ke atas, ya, kata Usaid. Ternyata kata Usaid ada satu benda seperti gumpalan awan di atasku. Jadi dari langit turun benda seperti gumpalan awan, di dalamnya seperti ada pelita-pelita. Di dalam awan itu kayak ada lampu-lampu yang nyala-nyala gitu kan ya. Benda itu datang dari langit dan terus naik ke angkasa hingga aku tak bisa melihatnya, sampai nggak bisa lihat gitu kan. Akhirnya fenomena itu membuatku takut. Ya, siapa yang nggak takut coba teman-temannya, kudanya ngamuk-ngamuk terus lagi baca Al-Quran, lagi baca Al-Baqarah, tiba-tiba turun awannya tadi ada lampu-lampunya, ya, pemandangan yang sangat aneh ya, langka gitu kan. Kemudian fenomena itu membuat aku takut dan aku akhirnya terdiam. Apa yang terjadi setelah itu? Maka pagi-paginya Usaid lapor ya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lapor ya, wahai Rasulullah SAW, tadi malam saya ini baca Al-Baqarah di tempat penjemuran kurma saya. Tiba-tiba tadi kudanya melonjak-lonjak gitu kan, ya, kudanya ngamuk-ngamuk. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, sekarang bacalah ya, coba sekarang kamu baca, wahai Abu Yahya, wahai Ibnu Hudayr, Abu Atik, Usaid ya, sungguh engkau telah diberi suara seperti suaranya Daud. Kemudian
Usaid pun menjawab, aku pun menjawab, aku telah membacanya, wahai Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Usaid itu membaca surat Al-Baqarah di hadapan Rasulullah SAW, dan kejadian itu terjadi lagi, ya. Tiba-tiba kuda itu lonjak-lonjak lagi, ya. Lalu aku pun bangkit dan aku khawatirkan. Dia khawatir anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah bilang lagi, ya, Rasulullah bersabda lagi kepada Usaid, sekarang bacalah, ya. Baca lagi, ya. Wahai Abu Yahya, wahai Ibnu Qudair, Abu Atik, ya, Usaid, ya. Baca lagi, disuruh dibaca lagi. Kemudian aku telah membacanya. Dijawab dari Usaid. Ternyata sama, kudanya lonjak-lonjakan lagi gitu, ya, kudanya ngamuk-ngamuk lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, bacalah wahai Ibnu Hudair. Kemudian ya namanya manusia ya wajar gitu, ya. Kemudian kata Usaid, demi Allah aku nggak bisa ngelanjutinnya lagi gitu, ya. Aku pun berhenti membaca. Saat itu Yahya berada di dekat kuda tersebut dan aku khawatir ia akan diinjaknya. Lantas aku mendongakkan kepalaku dan ternyata ada benda seperti gumpalan awan. Jadi ada benda gumpalan awan, ya. Di dalamnya seperti ada pelita-pelita. Benda asing itu naik ke angkasa hingga aku tak bisa melihatnya. Hal itu membuat aku takut, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tadi itu gitu, ya, kejadian tadi itu, ya, adalah malaikat yang ikut mendengarkan bacaanmu. Jadi tadi adalah malaikat, kata Rasulullah, ya, malaikat yang ikut mendengarkan bacaan Al-Quran kamu dan turun ikut membaca surat Al-Baqarah. Jadi malaikatnya itu dengar, turun baca, ya, surat Al-Baqarah. Seandainya kamu membacanya sampai pagi hari, ya, karena malam tadi, ya, dia ketakutan gitu, ya, akhirnya berhenti bacanya. Kata Rasul, kalau kamu bacanya sampai pagi hari, niscaya orang-orang akan dapat melihat gumpalan itu dan engkau tidak menghalangi pandangan mereka, ya. Jadi semuanya bisa melihat si gumpalan awan tadi, ya. Adapun jika engkau meneruskan bacaanmu, kalau diterusin, ya, niscaya engkau akan melihat banyak hal yang menakjubkan. Ya, seandainya Hudair, ya, Usaid bin Hudair ini enggak menghentikan bacaannya, maka lebih banyak lagi, ya, kejadian-kejadian aneh, ya. Hal-hal yang menakjubkan diri kita, pandangan kita. Maka demikianlah keutamaan Al-Baqarah sampai tadi seorang sahabat saja bisa merasakan, ya, merasakan keagungan, kedahsyatannya, hal-hal yang menakjubkan tadi, ya. Malaikat langsung turun, ya, menyimak bacaan surat Al-Baqarahnya sahabat. Ya, tidak menutup kemungkinan ini pun bisa terjadi kepada diri kita, ya. Kalau kita memiliki keimanan, keyakinan yang tinggi, ya, rasa penghormatan, ta'zim kepada surat Al-Baqarah, ya, pada Al-Qur'anul Karim. Baik, kita lanjutkan, ya. Di dalam Al-Baqarah terdapat, ya, ayatul kursi. Ayat kursi yang kita juga hafal insyaallah, ya. Ayat kursi yang sangat familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, di dalam surat Al-Baqarah terdapat ayatul kursi. Dalam sebuah hadis, ya, ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam kitabullah. Ayat yang paling utama salah satunya adalah ayatul kursi, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Ayat kursi adalah ayat paling utama, sehingga bacalah ayatul kursi itu. Jadikan ayat kursi sebagai ayat favorit kita, ya.
Kemudian ya, di keutamaan nomor 2 ya, siapapun yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1595. Siapapun yang setelah selesai sholat fardu, kita nih udah beres sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, subuh selesai sholat fardu, kemudian kita membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai beres, maka kata Rasul, tidak ada yang bisa menghalangi dirinya masuk surga selain kematian. Nah, ini bisa diamalkan teman-teman ya. Salah satu bentuk pengamalan Al-Baqarah adalah kita baca ayat kursi setelah kita selesai ya, selesai sholat. Setiap sholat 5 waktu. Maka jarak antara dia dan surga, dia surga hanyalah benteng tipis yang dinamakan kematian. Yang seandainya kematian ini dihilangkan, maka otomatis ya orang tersebut masuk surga. Yang seandainya kalau misalkan dia subuh baca ya, baca surat ayatul kursi setelah sholat fardu, nanti di perjalanan menuju zuhur dia meninggal, ya otomatis dia masuk surga. Kenapa? Karena pemisah antara dirinya dengan kematian itu, dengan surga hanyalah kematian. Kematian sudah dicabut, ya dia tinggal masuk ya ke dalam surga. Ini satu motivasi ya, jangan sampai lepas ya dari zikir ayat kursi setelah sholat. Ya. Karena orang yang membacanya ketika diwafatkan ya, udah sholat fardu ya, baca ayat kursi, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah dalam satu hari itu meninggal, maka hijab kematian itu disingkapkan dan dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini mudah-mudahan jadi motivasi ya, jangan lepas baca ayat kursi selepas kita sholat fardu. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhirin suratul Baqarah fi lailatin kafatah." Fatah ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, maka 2 ayat itu telah mencukupinya. Jadi akhir surat Al-Baqarah ya, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 2 akhir ayat terakhir surat Al-Baqarah itu ya, 2 ayat itu telah mencukupinya. Kemudian Ibnu Hajar berkata, ya, kedua ayat itu sudah cukup melindungi pembacanya dari kejahatan manusia dan jin. Ya. Jadi dilindungi oleh gangguan ya manusia, kejahatan jin. Ya. Selain dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, 2 ayat ini bisa menjaga diri kita. Keduanya mencukupinya untuk qiyamul lail. Ya. Kemudian 2 ayat itu juga bisa kita terapkan ya, di qiyamul lail. Ya. Kalau misalkan nggak keburu baca surat-surat yang panjang atau surat-surat yang kita hafal, bacalah 2 ayat tadi, akhir surat Al-Baqarah. Keduanya mencukupi sebagai ganjaran dan pahala. Ya. Di dalamnya ya cukup ya dengan baca 2 surat itu juga dapat ganjaran dan juga dapat pahala. Ya. Ini hadis dari Rasulullah SAW dalam kitab Fathul Bari. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ya, setelah kita mengkaji ayat-ayat nama-nama lain surat Al-Baqarah supaya kita termotivasi ya dengan berbagai macam fadilah keutamaannya, kita juga masuk kepada beberapa keutamaan juga ya dari hadis-hadis supaya kita juga termotivasi ya. Itu salah satu bagian kecil teman-teman. Bagian kecil dari keutamaan surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa cari lagi keutamaan surat Al-Baqarah lainnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke connectivity of surah Al-Baqarah. Ya. Konektivitas, koneksi antara
awal ayat dengan akhir ayat itu terhubung, terkonekkan dengan baik. Ya. Ini subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mampu membuat ya awalnya dibuka dengan ayat ini, akhirnya ditutup dengan pembahasan ini, dibungkus ya, akan membungkus surat Al-Baqarah itu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau kita membuat suatu buku, misalkan, itu sangat sulit bisa melakukan hal ini, teman-teman. Dibuka surat bukunya, pembahasannya tentang hal apa, ditutup bukunya dengan pembahasan tentang apa. Itu indah sekali. Rangkaiannya menjadi satu kerangka yang utuh ya, di dalam surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah dibuka dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dibuka dengan sifat ya. Sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ingat-ingat awal surah, bagian awal surah dari Al-Baqarah itu dibuka dengan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian kita perhatikan di akhir surat Al-Baqarah itu pun ya sama ya. Itu pun ditutup dengan sifat. Allah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan ini pun merupakan sifat. Jadi sifat di awal, sifat di akhir. Sifatnya apa? Ditekankan lagi ya. Ternyata sifat awal beriman kepada yang gaib. Sifat akhir ini pun sama ya, di ayat-ayat terakhir ini menjelaskan tentang iman kita kepada hal-hal yang gaib. Kullun amana billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Artinya ya, Al-Baqarah ini diawali dengan sifat orang beriman terhadap yang gaib dan ditutup dengan sifat orang yang beriman terhadap yang gaib dibungkus ya. Seakan-akan membungkus nuansanya dengan nuansa keimanan kepada hal yang gaib. Mengapa keimanan terhadap hal yang gaib ini sangat penting? Kira-kira apa teman-teman hikmahnya? Kenapa dibuka dengan hal yang gaib, ditutup dengan hal yang gaib, seakan-akan Al-Baqarah ini dibungkus dengan keimanan terhadap hal yang gaib? Hikmahnya adalah keimanan terhadap hal yang gaib merupakan fondasi agama. Ingat, iman terhadap hal yang gaib itu adalah fondasi agama. Kalau kita nggak mengimani sesuatu yang gaib itu, kita nggak punya fondasi. Ibarat satu bangunan, kalau bangunan itu tanpa fondasi, akhirnya runtuh. Meskipun 100 lantai, kalau fondasinya nggak benar, itu runtuh. Kalau kita membangun fondasinya kuat, mau dibangun gedung 100 lantai, 1000 lantai pun kuat. Ya. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, maka hal-hal yang lain pun nggak bisa dilakukan. Maka ketika kita beriman kepada yang gaib, hakikatnya itu merupakan fondasi agama. Karena kita bisa melakukan amal saleh, kita melakukan berbagai macam amalan-amalan ibadah, kalau tidak dilandasi dengan iman kepada yang gaib, itu berat ya. Itu nggak bisa kita ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah kalau ya imannya kepada yang gaib itu nggak ada ya. Contoh ya, kita mengimani kepada hal yang gaib. Allah tidak terlihat oleh pandangan kita, pandangan mata kita. Tapi kita mengimaninya. Terbatas ya, akal kita, ya, pandangan kita. Ya. Tapi karena kita mengimani Allah itu ada, maka kita bisa ibadah. Sebaliknya orang yang nggak meyakini Allah itu ada, dia nggak bisa ibadah. Dia nggak meyakini bahwa ada malaikat yang mencatat setiap perilakunya. Ya. Dia akhirnya seenaknya aja melakukan sesuatu karena dia nggak yakin ada malaikat yang
yang mencatat hal yang gaib. Dia tidak beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat apalagi sekarang belum ada gitu kan ya. Ya, hari kiamat belum nampak. Orang ini makin susah untuk beribadah karena dia nggak yakin ada yang namanya hari kiamat. Maka iman kepada hal yang gaib merupakan fondasi agama. Ya, kita bisa melakukan sesuatu melakukan amal, baca Quran. Apa korelasinya dengan kehidupan kita? Ya seakan-akan seperti tidak ada gitu kan ya. Nggak berefek bacaan Quran kita. Padahal kalau kita beriman kepada hal yang gaib, ya kita mampu tuh di situ ya merasakan ketenangan hati, ya kedamaian gitu ya. Ya, merasakan hadirnya Allah, dekatnya diri kita dengan Allah. Ya. Itu karena ada iman terhadap yang gaib. Maka kalau sudah ya perasaan iman terhadap hal yang gaib itu kokoh di dalam hati seorang hamba, maka ia akan merasakan tenang. Ia akan merasakan tentram. Ya, tenang, tentram hidupnya. Karena yakin ada iman kepada hal yang gaib tadi. Ia akan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Rabb-nya. Setiap Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bersedekah kata Allah ya, maka akan aku ganti ya dengan beribu-ribu kali lipat balasan ganjaran dari Allah. Maka ia yakin, ia tenang ya terhadap janji-janji Allah. Wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, ketika dibacakan ayat ya, kami ini lebih pantas menolong orang-orang yang beriman. Dia yakin pertolongan Allah itu sangat dekat dengan orang-orang beriman. Ini janjinya Allah. Ia juga takut kepada ancamannya. Kalau iman terhadap hal yang gaib, kita sudah terinstal dalam hati kita, dalam diri kita. Kita akan takut ya terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan ayat ya, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Diancam dengan jahanam, neraka ya, maka dia akan takut ya. Dia akan takut melanggar aturan-aturan Allah ya, melanggar perintah-perintah Allah karena dia yakin nanti ya imannya terhadap yang gaib akan menimbulkan ketakutan terhadap hari akhirat nanti ya, terhadap neraka ya, terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan iman terhadap sesuatu yang gaib itu mampu membuat diri kita sabar terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi apapun ketetapannya, apapun takdirnya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan terima ya. Dia akan sabar ketika dikasih musibah ya. Dia akan bersabar karena dia yakin itu yang terbaik bagi dirinya. Ketika ia dikasih kenikmatan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika keimanan terhadap yang gaib itu sudah tertanam di dalam hati seseorang, ia akan menjadi hamba Rabbani yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kepada hal yang gaib itu bisa kita install di dalam diri kita. Maka teman-teman ya cek perasaan kita. Kalau kita berat untuk melakukan satu amal, itu sudah pasti ya kita belum beriman terhadap yang gaib. Orang yang bangun qiyamul lail, keimanannya terhadap yang gaib itu sangat besar. Bagaimana tidak ya? Apa yang dia cari? Di saat orang lain tertidur lelap dengan selimutnya yang hangat, ya orang itu bangkit. Orang itu sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terlihat. Ya. Tapi karena dia meyakini nanti ada hari pembalasan. Akhirnya dia melakukannya. Orang yang membaca Quran sama. Dia yakin bahwa setiap hurufnya Allah akan berikan ganjaran 10 kebaikan. Itu tidak terlihat oleh mata kita. Tapi karena keimanannya dia bisa ini membaca Al-Quran. Orang yang saum, dia menjaga dirinya dari tidak makan, tidak minum. Tidak ada yang melihat manusia. Ya. Hanya Allah yang melihat hamba tersebut.
apakah saum atau tidak. Karena ia iman kepada hari yang akhir, iman terhadap hal yang gaib, dia bisa melakukan. Ada orang yang bersedekah, karena dia yakin terhadap hal yang gaib, dia akhirnya mengeluarkan hartanya. Meskipun mungkin barangkali susah sekali ya, dia dalam keadaan sulit, ya, keadaan terhimpit, tapi dia keluarkan hartanya. Karena iman terhadap yang gaib. Kalau kita sulit melakukan amal, periksalah keimanan kita terhadap yang gaib. Ya, karena itulah kunci kita. Ya. Kunci dalam melakukan amal itu iman kepada yang gaib. Kemudian, ya, apakah konektivitas antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran? Kalau tadi kita lihat ya surat ya di dalam suratnya awal dan akhirnya, sekarang kita bahas ya apa konektivitas, ketersambungan, keterkaitan antara surat Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ternyata juga ada ya ketersambungannya. Ini luar biasa ya. Saya di pertemuan awal menyebutkan bahwa Al-Quran itu ibarat rantai ya, yang terhubung satu sama lain, akhirnya membentuk ya kesatuan, kekokohan. Ya, rantai demi rantainya itu terikat satu sama lain dari surat Al-Fatihah sampai Anas lagi, Anas ke Al-Fatihah lagi, terus membawa satu iring-iringan ajaran yang sangat sempurna. Di dalam surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ya, kita compare ya, apa konektivitasnya, apa kesambungannya, ketersambungannya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan Nabi Adam alaihissalam yang langsung diciptakan oleh Allah. Jadi di surat Al-Baqarah disebutin Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Langsung diciptakan oleh Allah. Sedangkan di surat Ali Imran, ini surat satu lagi, surat satunya lagi, disebutkan bahwa Nabi Isa, tentang kelahiran Nabi Isa, ya, yang kedua-duanya dijadikan Allah menyimpang dari kebiasaan. Maksud menyimpang dari kebiasaan ini nggak umum, nggak lazim. Yang satu Nabi Adam itu nggak ada ibu, nggak ada bapak. Yang satu nggak ada bapaknya, ya Nabi Isa. Ini kan nggak lazim, harusnya ada ibu, ada bapak. Tapi begitulah Allah ketika menciptakan sesuatu, idza aradallahu ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Jadilah sesuatu, maka jadilah itu. Nabi Adam di surat Al-Baqarah, Ali Imran, di surat Ali Imran ada Nabi Isa. Ini hal-hal yang luar biasa, ya, hal-hal yang amazing yang harus kita imani. Ya, luar biasa ya, nyambungnya ya tadi konektivitasnya. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah, sifat dan perbuatan orang-orang Yahudi dibentangkan secara luas. Ya, di dalam Al-Baqarah kita bisa melihat berbagai macam sifat-sifat orang Yahudi, disertai dengan hujah untuk mematahkan hujah-hujah mereka yang membela kesesatan. Jadi, bantahan-bantahan kepada orang-orang Yahudi ya di surat Al-Baqarah. Sedangkan dalam surat Ali Imran itu dibentangkan hal-hal yang serupa tapi berkaitannya dengan orang yang Nasrani. Kemarin di surat Al-Fatihah kita sudah bahas ya. Ya karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu dibahas di Al-Baqarah, ad-dallin dibahas di surat Ali Imran. Keunikan, keindahan Al-Quran Karim. Ya. Satu sifat dibahas, ya, satu golongan ya, Yahudi, ya, perbuatan orang Yahudi dibahas di Al-Baqarah, dan sifat orang-orang Nasrani dibahas di surat Ali Imran. Yang ketiga, ya, surat Al-Baqarah dimulai dengan menyebutkan 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia, ya, orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang munafik. Golongan orang, 3 golongan manusia di surat Al-Baqarah. Sedangkan di surat Ali Imran dimulai dengan orang-orang yang suka mentakwilkan ayat Allah yang mutasyabihat. Ya, ada golongan yang suka mentakwilkan Al-Quran, ayat-ayat Allah, menafsirkan, ya, menjelaskan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada di dalam Quran ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabihat. Muhkam sudah jelas hukumnya, mutasyabihat ini yang tidak bisa kita jangkau, ya. Ada golongan yang tadi, ya, golongan yang menakwilkan mutasyabihat dengan takwil yang salah untuk memfitnah orang mukmin.
dan menyebutkan orang yang mempunyai keahlian dalam mentakwilkannya. Ya. Jadi golongan yang di Al-Baqarah ada 3 golongan manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Kalau di Ali Imran ada golongan yang menyatakan dirinya bisa mentakwilkan ayat mutasyabihat, padahal tidak ada yang bisa mentakwilkannya kecuali Allah. Ya. Yang keempat, ya, surat Al-Baqarah diakhiri dengan permohonan kepada Allah agar diampuni kesalahan-kesalahan, kealpaan dalam melaksanakan taat. Ya. Tadi kan ayat-ayatnya di dalam Al-Baqarah, contohnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dosa, ya, minta diampuni gitu kan, dari berbagai macam kesalahan-kesalahan, kehilapan-kehilapan dalam melakukan ketaatan. Ya, sedangkan di dalam surat Ali Imran diakhiri dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi pahala, yang ngasih pahala, ya, atas amal kebaikan dari hamba-hambanya. Minta dikasih pahala, ya. Nanti bisa kita perhatikan, ya, di akhir surat Ali Imran, ya, ada doa-doa, ya, di situ. Ya, subhanaka faqina adzabannar rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, ya, dan seterusnya, ya. Dari rangkaian ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya. Itu berisi permohonan kepada Allah agar memberikan pahala atas amal kebaikan yang dilakukan oleh kita. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, ya, surat Al-Baqarah dimulai dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Digambarkan dulu sifat-sifatnya, ya, di surat Al-Baqarah. Sedangkan di surat Al-Imran itu dimulai dengan perintah bertakwa. Ya. Ya. Awal-awal surat Al-Imran disebutkan dengan perintah takwa. Ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد, dan seterusnya, ya. Itu sifat-sifat atau perintah-perintah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita mendapatkan hikmah yang luar biasa dari surat Al-Baqarah dan antara surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, ya, untuk mencicipi hidangan surat-surat yang lain, ya. Nanti setelah Al-Baqarah kita lanjutkan kepada surat Al-Imran. Setelah Al-Imran nanti kita lanjutkan kepada surat An-Nisa. An-Nisa sampai Al-Imran, hatta nanti mudah-mudahan Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesempatan, ya, sampai akhir surat An-Nas, ya. Minimal kita mengetahui secara gambaran garis besar surat-surat tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kesehatan, ya, kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menyimak episode kedua dari The Connectivity of Surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman, ya,
Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu tertarik dalam memahami surat-suratnya, tertarik dalam mengkaji keindahan-keindahan ayat-ayatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu kembali di episode ketiga pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.